kita sama Ahmad Yani itu memang sangat jauh kinerjanya. Ahmad Yani hanya 600 pegawai, pendapatannya hampir sama dengan kita, kita 10 juta. Sementara kita 1.600 orang, hampir sama sekitarnya, cuma selisih 1-2 miliar, tapi 3 kali lipat. Baginya dari itu rendah. Jadi memang sebagian dokter-dokter ini masalah gini ya. Kalau saya bertanya sama dokter-dokter, teman-teman spesialis itu, mereka selalu membandingkan di sini dengan yang di swasta, gitu kan. Mungkin di sini dengan yang di URI, di sini dengan yang di Ahmad Yani. Padahal kuncinya bahwa memang pertama lihat dari rasio tenaga medis dengan pasien pun kita sudah sumpah. Kedua, Ahmad Yani pun pakai sistem seperti kita kan, kalau ada yang merugikan dikirim ke kita. Gitu. Karena saya kalkulasi itu pasien yang awas itu sekitar 12%, tapi kerugiannya itu 26% secara keuangan ya. Yang jumlah awas itu cuma 12%, tapi kalau butuh uang itu 25% dari pendapatan hilang. Nah itu propos-proposnya dua itu sebenarnya ya. Pertama rasio, kedua pasien alus yang datang kirim kata dokter itu memang mereka mengambil tindakan, dan itu kita yang merugi ya. Sementara mereka seperti itu. Nah itulah yang mereka selalu membandingkan pendapatan mereka di tipe C dengan kita. Sebenarnya tipe C itu sendiri ya, kayak juga di JKT kan memang begitu. Kita tiap habis gajian itu selalu ada data pasiennya, dan itu selalu dikali sekian, dikali 60.000 gitu kan. Nggak ada tuh yang namanya oh ini rugi jadinya dari 60.000 jadi 70.000, nggak ada. Itu selalu seperti itu. Tapi kan memang sistem yang dipakai mereka berbeda ya. Kenapa? Karena mereka yang dikorbankan pasti kan yang lain, itu spesialisnya dipelihara lah seperti itu ya. Nah, itu yang selalu mereka lakukan, dan kemudian akhirnya basic insentif itu keinginan adanya basic insentif. Gimana kalau di maksud ini pasien yang spesialis yang jarang pasiennya bisa juga survive gitu lah ya. Ya mungkin nanti ada reward mekanisme, ada hak dan kewajiban ya. Kita tahu juga mungkin tidak tahu di Polri pun kadang-kadang kalau dokter pun baru 10, 11 gitu. Kalau kayak dengan seperti itu mungkin untuk pasien juga kan akhirnya menganggap dulu ini pilihan terakhir lah, bukan pilihan pertama gitu kan. Ya sebenarnya itu dampak sih sebetulnya. Nah iya dampak yang terjadi. Kedua mungkin dari dokter IGD, kalau saya sih dari dulu memang selalu memikirkan dokter IGD ini harus dipisah sama dokter umum. Kenapa? Karena memang gaya bekerjanya beda gitu. Jadi kalau sekarang ini kan kita masukkan tuh di dalam satu kelompok, akhirnya ribut terus. Kenapa? Kalau nggak dokter IGD aja buat seperti itu, dan ada tindakannya gitu loh, ada harga tindakannya gitu loh. Misalnya untuk infus di IGD berapa gitu kan, untuk ini juga berapa. Memang di mana-mana juga di rumah sakit swasta pun IGD kan spesial itu ya, spesial case gitu loh, nggak tinggal dulu seperti itu. Karena nanti selalu kayak seperti ini gitu kan. Nah, kita tahu di UGD memang berat ya. Kita lewat situ aja udah rasanya udah nggak karuan ya. Karena saya juga pernah dulu di UGD itu rasanya beda sama di ruangan. Di ruangan sifatnya kan maintenance ya. Kalau UGD kan emergency gitu kan. Semua harus segera dan rasanya lebih capek. Kalau saya sih itu nanti mungkin ke depan dipisahkan aja antara kelompok IGD dengan perawatan, sehingga tidak ada lagi tuh yang saling ini. Karena memang sifatnya misalnya bulan ini IGD banyak pasien, mungkin orang IGD diam ya, tapi bulan depan begitu pasien dikit baru mulai ngoceh-ngoceh, dan itu pasti terus-terusan seperti itu gitu kan. Terus yang kedua mungkin dari yang selanjutnya masalah TKS yang memilihkan TKS itu, yang memang tenaga biling TKS itu kan agak susah diungkit. Memang sebenarnya sekarang kita di lab ya, saya juga mengambil tenaga analis sebagai admin. Saya udah mulai seperti itu, mau terika ya.
latar belakang medis. Medis, latar belakang medis. Iya, secara dokter, Iya. dan perawat, sehingga keberpihakan kita ini pun besar gitu. Dan kesalahan-kesalahan yang sangat prinsipil minimal gitu. Seperti misalnya kultur gitu, tapi yang nulis bukan kultur misalnya kan, analisis kelewatan bingung yang itu yang TKS-nya ini gimana? Sarjana sastra Nah, sarjana sastra nggak ada nih. Ada. Nggak kayak gitu. masuk sistem ya. Rumah sakit itu ya. Sarjana sastra. Ya, saya mikirnya seperti itu ya. Tapi mungkin nanti ada di website mungkin untuk perawat yang dipilih ada tambahannya lah. Karena mungkin tugasnya tanggung jawabnya berat. Ya ke depan mungkin sedikit-sedikit begitu. Artinya nanti tenaga TKS yang terpun pun harus latar belakang medis. Jangan lagi ada latar belakang komputer lah. Kalau ini yang masuk ke nggak sesuai. Kita bayar itu kan buat fungsional, bukan buat admin kan. Kalau admin udah cukup ditangani oleh si MRS kan, tapi di jaringannya itu komunikasi antara dokter, perawat dan admin harus cocok loh gitu kan. Atas kepala sama sinyal. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Yang terakhir mungkin indexing ya, memang ya saya dari kemarin memang indexing ini jadi masalah ya. Mungkin nanti kita gagal lagi tentang positioning index gitu ya. Itu yang mungkin agak kurang. Saya rasa sih kalau indexing fungsional ini tidak terlalu berat ya. Tapi mungkin yang dibutuhkan orang, saya kerja sebagai ketua komite medik cuma dapat sekian. Nah, itu kan masalah positioning index kan, bukan masalah jasa medik gitu kan. Dengan banyaknya tanggung jawab, kok nggak tambah banyak uangnya? Keuangan. Banyak sih yang ngomong saya Pak, pertama dokter gitu loh. Kalau bisa yang billing sistem itu dikasih honor. Saya bilang melihat kondisi ini kan sebenarnya diuntungkan itu dokter. Kalau saya boleh bersaran ya, billing itu kan memang harus orang yang paham, orang yang tahu. Nah, saya lihat sih bukan menguntungkan kita sebenarnya, menguntungkan rumah sakit sebenarnya. Kalau misalnya kita mau sedikit berkorban, yang dokter-dokter tadi, ya sebenarnya kan mereka sih yang input sebenarnya kalau kita mau lihat aturan kan si dokter itu. Tapi ini kan tidak jalan kan. Kalau misalnya kita sedikit berkorban, jangan selalu tergantung ke manajemen. Kalau misalnya kondisi manajemen itu memungkinkan untuk membayar si billing itu honor ya bisa-bisa aja, tapi kan kondisinya tidak memungkinkan. Dan saya juga pernah salah satu dokter besar, ya nggak apa-apa sih dok, sekali dokter yang keluar untuk untuk membayar si orang billing tadi. Kita kan banyak sih yang admin ini yang paham gitu kan. Kalau kita keluarkan misalnya ada dokter, contohnya di spesialis mana, ada berapa dokter, bayar kan 100 apa 50 untuk benar-benar dia fokus membantu si dokter, itu kan nggak salah gitu loh. Kan yang diuntungkan sebenarnya mereka sendiri. Karena kan untuk kepentingan mereka, walaupun secara keseluruhannya itu untuk pemasukan rumah sakit gitu loh. Kalau saya boleh bersaran, jadi kan selama ini mereka itu harus bisa nggak dibuatkan honor untuk ini. Nah sekarang bebannya rumah sakit, walaupun itu memang tidak keluar dari anunya direktur, memang sudah ada jalan. Sekarang cash manager itu sudah kita kasih ini Pak, walaupun itu diambilkan dari si remunerasi ya. Nah ini sekarang minta lagi billing itu dikeluarkan, honornya dibebankan di manajemen. Saya bilang kalau misalnya ini semua dibebankan manajemen, kita ini kepedulian kita ini sebagai rumah sakit mana gitu loh. Nah contoh kayak kita sekarang ini PAD yang terlalu tinggi, nah dan tidak tercapai, otomatis kan operasional itu kan juga tidak tercukupi untuk membayar di akhir tahun. Sedangkan Bapak ketahui bahwa untuk pembayaran jasa saja itu setahun kita lebih kurang sekitar 70 miliar. Nah itu sudah berapa persen dari pendapatan. Nah itu kan sudah menghabiskan operasional rumah sakit. Sedangkan kita hanya dapat bantuan itu kan hanya untuk fisik, bukan untuk obat gitu loh. Sedangkan untuk pengeluaran obat Pak kan kita ketahui cukup besar gitu. Dan itu untuk
1 tahun aja tidak cukup. Kita berutang setiap tahunnya. Jadi saya pikir ya harus ada pembicaraan antar dokter lah gitu. Jangan semua itu dibebankan sama manajemen. Jadi menurut saya sih yang harus kita perbaiki itu billingnya di bawah itu. Jangan kita tuh disalahin SIM, keuangan gitu loh. Sedangkan di bawah sendiri kita tidak melihat udah benar belum di bawah itu bekerja gitu loh Pak. Saya kadang-kadang sudah menyarankan ke saya kadang-kadang juga sering bicara sih sama Pak Taufik, Pak kalau bisa itu billingnya itu. Di kesimpulan juga nanti bisa ditambahkan perlu pembagian yang jelas dari dokter spesialis ke dokter umum tentang jasa yang dilaksanakan oleh dokter umum kan itu Pak. Ini silakan dikeluarkan mereka tidak ada pembagian yang jelas mungkin Pak dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh umum tapi namanya dokter spesialis ke dokter umum tentang jasa yang dilaksanakan oleh dokter umum kan itu Pak. Ini silakan dikeluarkan mereka tidak ada pembagian yang jelas mungkin Pak dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh umum tapi namanya dokter spesialis. Iya. Terus yang berikut ini masalah tadi juga disambungkan di sini 42% ini bisa berjalan bila terjadi efisiensi. Ini Pak, efisiensi di rumah sakit Pak ya. Nah sementara di rumah sakit ini bukan efisiensi. Dokter-dokter kita spesialis-spesialnya dokter ortopedi, dokter saraf, itu malah alat-alat yang dipakainya itu malah subsidi rumah sakit hampir 1 miliar sampai setahun ini belum terekam. Itu dan itu harus melalui persetujuan direktur pas ACC karena takut ada masalah dengan pasien di rumah. Nah ini dokternya harus mungkin harus diberitahu kan. Ini udah makan obatnya makan AMHP-nya tentang AMHP. Terus yang pasien-pasien rawat jalan juga yang tarifnya hanya 100 berapa itu, sementara obatnya aja ya miliar. Itu sudah rugi direkap juga murah kerugian itu bahkan. Nah di sini banyak kerugian yang harus diefisiensikan gimana kan? Pak, bahwa rincian si pasien itu kan memang sudah tercantum di SIP RS. Jadi tidak perlu lagi menurut saya kwitansi itu diperjelas. Gitu maksudnya si dokter itu bertindak apa? Karena memang sudah ada di ini ya di rincian si sistem. Jadi ketika nanti si dokter itu minta tindakan apa yang dia lakukan pada bulan itu dan berapa itu pasien sudah ada. Jadi kalau misalnya kita bikin lagi di kwitansi penerimaan, ini akan membuat kita ribet gitu loh Pak. Kalau dokter Mega itu sebenarnya memang sudah ada, bisa muncul di situ. Jadi kami hanya mengeluarkan besaran saja Pak, itu JKN-nya berapa, terus umumnya berapa, nah, dengan pajak yang harus dipotong. Itu aja yang dimunculkan di daftar penerimaan. Kalau kwitansi itu mungkin secara global Pak, bukan per kwitansi per orang. Billing system selama ini dilakukan oleh karya tenaga umum. Harapan saya ke depannya bahwa billing system ini harus dilakukan oleh satu perawat, penata, dokter atau dokter spesialis. Jadi mereka yang tenaga umum itu tidak, maksud saya kasarnya tidak diperlukan lagi. Karena yang banyak mengetahui dengan sistem billing system nanti banyak perawat, baik itu hal diagnosis, maupun nama obat ataupun yang lainnya. Dan sekian banyak kerancuan yang terjadi.